Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, perkenalkan nama saya Hendra M. Nainggolan, NIM X952508000769 dari LPTK Universitas 11 Maret. Bidang studi Guru Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini, tepat Selasa di 22 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMP Negeri 3 Pabuaran, Kabupaten Subang. Pada mata pelajaran BK Bimbingan dan Konseling dengan materi Bimbingan Konseling Individu. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ya, gimana kabarnya? Selamat pagi, Pak. Kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Jadi apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Saya tadi habis bermain dengan teman-teman. Gitu ya. Jadi apa yang dia rasakan di sini? Saya merasa saya bisa sangat. Oh begitu. Baiklah, sebelum kita mulai sesi konseling ini, kita berdoa. Jadi kita berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, kita akan mulai sesi bimbingan konseling pada hari ini. Tujuan dari kita untuk membantu dia mengatasi masalah yang sedang dia alami. Soalnya pertanyaan dari wali kelas, dia sering tidak masuk ke sekolah. Jadi pertemuan kita ini akan berjalan kira-kira sekitar 30 menit. Apakah kamu setuju? Saya setuju. Selama proses konseling ini, apapun yang kamu bicarakan, Bapak akan menjamin kerahasiaannya. Jadi kamu akan merasa lebih nyaman untuk berbagi apapun yang kamu pikirkan dan rasakan. Kamu juga berhak untuk berbukti apapun kamu mau. Jadi kamu tidak usah takut, tidak perlu takut untuk bercerita ke Bapak apapun masalah dia, silahkan ceritakan saja. Tapi kalau menurut dia itu tidak perlu diceritakan, dia ingin menghentikan sesi konseling ini, ya apakah dia sudah tahu tujuan pertemuan ini? Apakah dia sudah siap untuk memulai konseling ini? Baiklah. Jadi Bapak ingin tahu nih sebenarnya apa alasan dia kenapa tidak sering atau tidak masuk ke sekolah, sering tidak masuk ke sekolah sebenarnya? Saya sering berkumpul di Oh begitu. Sekarang begini dia. Mari kita coba memahami lebih dalam tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan saat memutuskan tidak masuk sekolah. Ketika kamu berpikir tidak masuk sekolah, apakah yang biasanya muncul dalam pikiran Anda? Jika saya berkumpul dengan teman-teman, saya bisa mendapatkan biaya untuk sekolah. Oke, senang ambil sekolah. Memang dia sering terganggu bersekolahnya, dia kerja apa? Tidak dapat Udah gak tahu. Mulai dari jam berapa? dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Itu satu hari itu hanya gajinya per hari atau per bulan? Bersih. Satu hari berapa? 20.000. Baiklah, dia berpikir ingin bekerja untuk mengatasi atau membantu ekonomi keluarga. Memang orang tua dia kerjanya apa? Saya
dan bergerak lulus unikan. Oh, begitu. Memang sebelumnya kalau ayah lagi sehat, ya, Jadi situ. jadi ini dia. Ketika dia bekerja, sekarang apa yang dia rasakan saat itu? Saya merasa Kalian tidak takut kalau dia bekerja mengganggu proses belajarnya, pastikan dia tidak bersekolah. Apakah kalian tidak takut kalau dia tidak lulus? saya merasa takut jika tidak lulus. Lalu tindakan apa yang biasanya kamu lakukan setelah itu? Saya Tindakan apa yang biasanya kamu lakukan setelah itu? Kalau dia tidak lulus sekolah, bekerja sebelum sekolah. saya bekerja sebelum sekolah. Tapi kan kalau dia bekerja sambil bersekolah, ya tidak jam belajar dia itu jadi terganggu. Dianya jadi jarang tidak sekolah. Jadi kamu merasa bahwa bekerja adalah pilihan yang lebih baik daripada bersekolah, karena bekerja bisa membantu ekonomi keluarga, untuk mendapatkan modal juga, untuk memiliki modal juga. Apakah kamu yakin bahwa dengan bekerja kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan? Tidak, Pak. Tidak. Apakah kamu pernah berpikir tentang dampak dari keputusanmu untuk tidak masuk sekolah? Saya tidak lulus sekolah dan mendapatkan uang modal dan mendapatkan kesempatan. Nah, berarti ada dampaknya kan? Mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah dengan tidak masuk sekolah, masalah ekonomi dia bisa langsung teratasi? Tidak, Pak. Jika kamu mencoba untuk menyimbangkan antara belajar dan membantu keluarga, mungkin ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Saya bekerja setelah lulus sekolah. Bekerja setelah lulus sekolah. Berarti nanti kan itu masuknya apa? Kalau kamu bekerja selama sekolah, apakah toko akan bersedia? Kalau memang seperti itu, kenapa dia tidak berpikir seperti itu? Dia sekolahnya tidak terganggu, sekolahnya tidak terganggu. Saya melakukannya jika ada sesuatu. Sekarang coba kamu tuliskan dalam rumahmu tentang situasi yang membuatmu ingin tidak masuk sekolah. Pikiran-pikiran yang muncul tentang perasaanmu dan juga pikiran-pikiran alternatif yang lebih rasional. Bapak akan kasih jurnal. Pasti kamu isi ya. Kamu mau bukan?
Oke, di sini Bapak lihat perasaan yang dia rasakan kalau dia sering sakit. Dia masih ada perasaan yang sangat takut tidak. Jadi begini, Bapak akan kasih mungkin sedikit solusi untuk dia. Bapak tidak menyalahkan dia untuk bekerja, untuk membantu ekonomi keluarga. Tapi ada baiknya di saat dia umur masih umurnya sekarang 13 tahun, harusnya dia harus lebih fokus untuk sekolah karena perjalanan dia untuk itu kan masih panjang. Jadi pikiran baik-baik kalaupun memang dia terpaksa harus bekerja, mungkin ya solusinya itu mungkin dia bisa bekerja setelah pulang sekolah. Kerjanya juga mungkin hanya setengah hari dari pulang sekolah sekitar jam 1:30 dari jam 2 sampai mungkin sampai jam 6 sore atau maghrib. Tapi kalau memang nanti tokonya tidak mengizinkan dia bekerja di situ setengah hari, ya mungkin dia bukan sebenarnya bukan menyarankan dia untuk bekerja ya, tapi karena keinginan dia untuk bisa mencukupi kebutuhan dia, bisa mencukupi atau menutupi kebutuhan dari keluarga, dia boleh beri pekerjaan yang lain. Artinya jangan menggerakkan dia untuk belajar itu jadi terganggu. Maksudnya dia boleh bekerja tapi belajar pekerjaan kerjaan di sekolah atau PR pekerjaan rumah kita perlu kerjakan karena apapun itu tugas di sekolah itu sangat penting dalam dia itu di sekolah menjadi tugas kita sangat penting. Jadi berharap dia bisa berpikir tidaknya pemegang barang karena kan di sini Bapak lihat dia masih takut untuk tidak lulus. Ini memang benar tidak ada sekolah yang bisa memberikan toleransi bagi anak-anak yang tidak masuk sekolah, tidak ada. Jadi dia harus bisa berpikir yang positif, maksudnya dia tahu mana yang baik, mana yang benar, karena masa depan dia juga masih panjang. Dia juga masih punya masa depan yang harus dikejar. Oke, sampai di sini tidak nih. Dan mudah-mudahan nanti orang tuanya juga lekas sembuh dan orang tuanya dia bisa mencoba. Nah, terima kasih ya atas keterbukaannya. Selamat sesi konseling ini. Bagaimana setelah perasaan dia setelah bicara? Saya sangat kenapa karena ada kata-kata menceritakan sangat menarik. Baiklah, jadi itulah fungsinya guru BK. Kalau dia punya masalah, apapun itu masalah dia, itu masalah keluarga, masalah di sekolah, masalah pembelajaran, dia boleh datang langsung ke pembelajaran. Kita konseling, atau kita dalam masalah kalian itu bahasa kalian curhat, curhat, colongan. Boleh cerita dengan Bapak, kita cari solusi. Setidaknya dengan dia tadi udah bercerita dengan Bapak, perasaan dia lumayan ini kan maksudnya senang kan dengan dia, maksudnya lumayan terbuka gitu untuk jawabannya. Baiklah, kita akan akhiri sesi kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Kita lihat untuk program kali ini mungkin sampai di sini saja. Jangan lupa untuk terus mencoba
menerapkan apa yang sudah Bapak bilang tadi, apa yang solusi Bapak bilang tadi, kalau bisa dijalankan, diterapkan gitu, supaya waktu bekerja dia untuk ekonomi keluarga dan waktu belajar dia tidak terganggu. Untuk pertanyaan selanjutnya, coba kamu perhatikan kembali pikiran-pikiran yang muncul ketika kamu ini tidak masuk sekolah, seperti yang kamu bilang tadi, takut untuk tidak lulus gitu. Supaya kamu bisa ini lebih fokus. Sebenarnya tujuan kita konseling ini supaya dia itu sebenarnya lebih fokus untuk belajar saja gitu. Memang karena di sekarang ini yang ditutup dia itu untuk bersekolah seperti itu. Jadi terima kasih untuk waktunya. Nanti Bapak akan coba buat pertemuan kedua lagi dan melihat bagaimana perkembangan dia setelah sebelum pertemuan kedua ini. Apakah dia masih sering absen, apakah dia masih tidak masuk sekolah. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini semuanya jadi ada sedikit perubahan, dia juga belajar tidak terganggu lagi, bisa masuk sekolah lagi. Jadi belajar dia Bapak terima kasih. Kuliah sudah bersedia konseling dengan Bapak, bercerita dengan Bapak. Semoga kedepannya apapun ada masalah dia lagi kedepannya, jangan sukar-sukar untuk bercerita dengan Bapak. Oke? Terima kasih Alia. Tapi sebelum dia kembali ke kelas, tolong bantu Bapak buat isi ini dia. Lembar kerja peserta didik. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini, tolong dia isi ya. Terus ini tentang evaluasi proses konseling individu. Diikutin aja panduannya, petunjuknya, kali ini diikutin. Bapak ini kepuasan konseling terhadap proses konseling. Jadi apa yang kita obrolin tadi, apa yang sudah Bapak kasih mungkin arahan tadi, kamu bisa tuliskan di sini. Apakah dalam konseling individu ini dia merasa puas, apakah merasa sangat cukup puas, ya tuliskan saja, sesuaikan dengan apa yang dia rasakan. Isi ya.